datang di POW Podcast One Finance. Bagaimana kabar POW semuanya dimanapun berada? Semoga senantiasa sehat selalu ya. Nah, jumpa lagi sama saya Bagus dan seperti biasa saya selalu ada pendampingnya. Nah, kali ini saya didampingi oleh Mbak Ella. Halo Mbak Ella. Halo Mas Bagus, kira-kira gimana kabarnya hari ini Mas Bagus? Alhamdulillah baik sekali Mbak Ella. Mbak Ella gimana kabarnya? Kabarnya baik juga nih Mas Bagus. Kira-kira kita mau bahas topik apa lagi sih kali ini Mas? Oke, yang tentu adalah sesuatu yang seru ya Yes. dan membuat kita semua nih ya tambah wawasan ya. Oke. Nah, Mbak Ella ini kan dari tim divisi Legal Counsel Iya, dan betul. Anti Fraud. Pasti pernah dengar ya istilah namanya APUPPT. Nah, kira-kira apa sih APUPPT? Boleh nggak Mbak Ella coba spill dikit sebelum nanti kita spill lebih lanjut ya dengan narasumber kita? Ini mungkin sedikit-sedikit yang aku tahu aja nih ya Mas Bagus ya. Jadi APUPPT itu merupakan singkatan dari Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme yang tentunya memiliki tujuan untuk mencegah suatu pendanaan dari sebuah tindak pidana gitu Mas Bagus, yang tentunya melibatkan seluruh stakeholders termasuk kita nih masyarakat dan juga lembaga keuangan itu sendiri gitu Mas Bagus. Oke, menarik banget ya. Ya. Dan tentunya karena topiknya menarik ya, kita juga udah mengundang narasumber yang punya kredibilitas ya, Yes. yang menarik. Yang mana kalau teman-teman ketahui juga ya, kita punya departemen itu sendiri. Iya, betul, Gitu ya. betul. Mungkin kita langsung sapa dan kita panggil ya Mbak Ella ya. Boleh banget Mas Bagus. Oke, selamat datang Mas Fajri dan juga Mas Aldi di POW. Halo Halo, Powers. Oke, thank you ya Mas Fajri, Mas Aldi. Gimana kabarnya hari ini? Baik Mas Agus. Alhamdulillah baik Mas. Alhamdulillah sehat ya, luar biasa. Nah, kita mungkin langsung aja ya membahas terkait APUPPT. Saya yakin teman-teman di rumah sudah nggak sabar. Nah, tadi Mbak Ella juga sudah jelaskan sedikit-sedikit. Nah, boleh nggak dari Mas Fajri atau Mas Aldi menyampaikan sebenarnya apa sih APUPPT dan apa sih gunanya? Kenapa kok kita harus mengenal ini? Boleh silakan. Oke, sebelumnya kami ucapkan terima kasih ya Mas Bagus, Mbak Ella. Ya. Kita udah diundang di sini. Jadi tadi secara singkat kalau kita bicara APUPPT itu adalah anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme. Seperti tadi yang dijelaskan oleh Mbak Ella. Itu adalah suatu rangkaian tindakan yang diterapkan oleh perusahaan untuk mencegah agar layanan keuangan kita itu tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang ingin mencuci uang dari hasil kejahatan atau juga mendanai kegiatan terorisme. Nah, mungkin kalau ditanya tadi apakah penting APUPPT itu, mungkin kita bisa jawab nih. Yang pertama, APUPPT itu fungsinya yaitu menjalankan kepatuhan terhadap regulasi. Di mana di Indonesia ini rezim APUPPT itu dipimpin oleh PPATK atau kita bisa panjangannya itu adalah Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, dan juga melibatkan OJK selaku itu otoritas kita yang membawahi penyedia jasa keuangan. Oke. Lalu tujuannya itu adalah untuk memerangi kejahatan keuangan seperti tadi Ya. di spill Mbak Ella, kita memerangi kejahatan keuangan dan kita wajib patuh tuh atas aturan itu terhadap aturan OJK dan PPATK tersebut. Kalau kita nggak taat atau kita nggak patuh, pasti ada sanksi. Semua juga ada sanksi lah. Kita nggak taat itu ada sanksi. Bahkan sanksinya itu lebih parah lagi, bisa pencabutan izin usaha, Mas Bagus, Mas Mbak Ella. Jadi seperti itu. Yang pertama terhadap patuhan regulasi. Lalu yang kedua nih, untuk menjaga reputasi perusahaan. Jadi kalau kita sampai ada konsumen nih yang terlibat terhadap praktik pencucian uang maupun pendanaan terorisme, itu pastinya dapat merusak kepercayaan masyarakat dan juga investor ya kepada perusahaan kita. Lalu yang ketiga, yang tidak kalah penting lagi, yaitu perlindungan sistem keuangan. Mungkin ini tujuannya memang skupnya luas ya, tapi fungsinya yaitu menjaga sistem keuangan nasional. Kita bicara nasional, jadi sistem keuangan nasional itu agar tetap sehat, transparan, dan juga bebas dari resiko kejahatan keuangan. Terus kalau kita bicara DIWOM, DIWOM sendiri itu kita punya tanggung jawab nih, APUPPT Departemen, untuk memastikan bahwa setiap konsumen yang terlibat
itu yang kerjasama dengan kita itu tidak terindikasi dalam aktivitas pencucian uang, pendanaan terorisme maupun juga pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal. Nah karena itu kita juga tuh melakukan mitigasi risiko Mas, Mbak, melalui kita lakukan pemantauan transaksi, terus kita juga identifikasi serta verifikasi konsumen, terus tujuannya itu supaya setiap transaksi yang dilakukan itu tetap aman dan terhindar dari potensi kejahatan keuangan yang tadi saya sebutkan di atas. Lalu sebenarnya itu APU PPT bukan hanya suatu formalitas ya, atau bisa dibilang sekedar kewajiban, bukan hanya itu, kewajiban regulasi, formalitas enggak. Tapi lebih dari itu, ini adalah bentuk kita buat menjalankan bisnis kita yang sehat, aman, tentunya juga bertanggung jawab. Seperti itu Mas Bagus, Mbak Ella. Oke, wah, berarti memang perannya sangat penting ya. Iya, Tadi cukup selain krusial berarti betul, ya. menjaga citra kita juga, Betul, kepatuhan kita juga, yang mana sanksinya bisa bahaya juga tadi kalau Iya, sampai betul. dicabut ya izin usaha kita ya, Betul, bukan betul. hanya satu orang nih yang berdampak, Betul, tapi dampaknya banyak kita ribuan banyak, karyawan betul kita ya. sekali, betul. Nah, karena begitu krusialnya ya Mas Fajri, Mas Aldi ya, tentunya kita menaruh perhatian yang sangat terhadap hal tersebut. Nah, selain untuk menjaga reputasi dari perusahaan dan juga kepercayaan, boleh nggak disampaikan lagi nih atau dijelaskan lagi supaya teman-teman di rumah ini bisa lebih mengerti terkait peran APU PPT khususnya dalam menjaga kepatuhan perusahaan terhadap regulasi ya. Karena Mas Fajri dan Mas Aldi ini kan hadir juga dari tim Departemen APU PPT gitu ya. Oke, thank you Mas Bagus. Jadi saya coba jelaskan ya. Di WOM Finance itu kita tim APU PPT itu berfungsi sebagai second line defense. Jadi menjaga perusahaan agar tetap utuh, aman dan terpercaya pastinya. Terus dalam menjaga hal tersebut perusahaan punya yang namanya itu 5 pilar, Mas Bagus. Kita bicara APU PPT harus ada 5 pilar penerapan program APU PPT. Di mana yang pertama itu adalah pengawasan aktif direksi dan dewan komisaris. Di mana dalam penerapan program APU PPT peran pengawasan nih direksi dan dewan komisaris itu sangat penting Mbak atau Mas. Salah satunya itu adalah bentuk pengawasan, misal pembahasan terkait dengan penerapan APU PPT yang kita lakukan dengan direksi yang membawahi APU PPT sendiri fungsinya, dan juga rapat gabungan antara direksi dan dewan komisaris, dan biasanya kita lakukan pembahasan itu secara berkala agar implementasinya itu tetap berjalan efektif dan sesuai dengan ketentuan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, pilar yang kedua adalah kebijakan dan prosedur. Di mana saat ini penerapan APU PPT dan P3SPM itu di perusahaan itu mengacu pada POJK 8 nomor 8 tahun 2023. Di mana di dalam aturan itu setiap PJK atau kita WOM Finance itu wajib memiliki kebijakan dan prosedur yang jelas dan juga khusus yang pasti tentang penerapan program APU PPT. Di mana prosedurnya contohnya mulai dari proses CDD atau Customer Due Diligence, yaitu proses kita identifikasi dan verifikasi konsumen, lalu kemudian kita ada Enhanced Due Diligence atau EDD, itu adalah penelusuran lebih dalam lagi terhadap konsumen yang memiliki risiko tinggi terhadap APU PPT. Lalu juga dilakukan screening terhadap kita punya negative list, serta juga ada prosedur terkait pelaporan dan juga penilaian risiko. Dan seluruh ketentuan tersebut itu udah kita tuangkan ke dalam kebijakan internal perusahaan. Nah, yang kedua, lalu yang ketiga terkait dengan pengendalian intern, di mana pilar ketiga ini prosesnya mencakup adalah pemisahan tugas, di mana kontrol berlapis dalam proses verifikasi serta pemantauan dan evaluasi secara berkala pastinya. Dan tujuannya itu agar setiap potensi resiko itu bisa terdeteksi lebih awal. Jadi kita ada deteksi dini dan juga bisa dimitigasi dengan cepat. Tentunya Mas Bagus. Jadi kita udah bisa action lah di depan gitu sebelum ada terjadi yang tidak kita inginkan ya.
Lalu tentunya seluruh mekanisme pengendalian intern itu juga sudah menjadi bagian dari sistem yang diterapkan di perusahaan pastinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku ya tadi POJK 8 itu tahun 2023. Lalu yang pilar keempat adalah sistem informasi manajemen, di mana dalam penerapan APU PPT dan P3SPM itu juga didukung oleh sistem informasi. Pastinya kita zaman digital sekarang harus pakai sistem informasi yang memang sudah sangat membantu buat kita secara bisnis ya. Dan juga sistem ini penting sekali perannya, yaitu untuk membantu kita untuk proses monitoring. Tadi identifikasi, verifikasi, screening, sampai juga kita lakukan pemantauan transaksinya kalau dia udah jadi konsumen kan. Dan dengan adanya sistem informasi manajemen ini, proses pengendalian kita itu bisa lakukan secara efektif. Yang pasti bisa lebih cepat dan juga lebih akurat pastinya. Sehingga setiap potensi resiko kejahatan keuangan itu dapat terdeteksi dan juga dimitigasi sejak dini. Oke, kita udah bicara 4 pilar nih Mas Bagus. Ya. Terakhir nih yang kelima yang gak kalah penting adalah sumber daya manusia dan pelatihan. Yang pasti kita udah ada pengawasan direksi, udah ada SOP, terus udah ada sistem informasi, pengendalian intern, yang pasti orangnya yang kita siapkan, sumber daya manusianya. Di mana kami juga punya kewajiban nih secara APU PPT untuk melaksanakan training terkait dengan penerapan APU PPT tersebut. Dengan ketentuan minimal, sangat minimal sekali 1 tahun itu 1 kali kita lakukan training. Mungkin Mas atau Mbak ini pernah juga nih kali Mas Bagus atau Mbak Ella itu mengikuti training kita tahun-tahun sebelumnya. Karena memang kita rutin lakukan setahun untuk all karyawan ya Pak. Terus rencana untuk tahun ini kita akan lakukan di semester 2 kebetulan. Dan memang kita udah siapkan untuk materinya seperti update-update yang terjadi di tahun 2026 ini. Lalu selain itu kami juga melakukan sosialisasi nih tentang APU PPT. Kita buat flyer digital, di mana flyer itu kita buat secara kuartal per 3 bulan. Kita sampaikan kepada teman-teman melalui email dengan harapan itu dengan adanya sosialisasi ini terbentuk awareness seluruh karyawan ya. Mereka aware terhadap penerapan APU PPT. Jadi itulah tujuan kita lakukan beberapa proses pelatihan, kita bikin flyer. Nah itu balik lagi untuk meningkatkan tadi pengetahuan atau juga kita nge-refresh tentang penerapan APU PPT di perusahaan seperti apa. Seperti itu sih. Kurang lebihnya kita penting ada 5 pilar seperti itu Pak. Berarti cukup dalam juga ya tadi kalau dari 5 pilar itu kan yang pertama dari mulai pengawasan, terus mulai dari ada sistem informasi juga sampai tadi yang terakhir kan perihal sumber daya manusianya juga gitu ternyata ya. Aku mau coba gali mungkin ya tadi kan yang belum ada dijelaskan mungkin terkait mitigasi resikonya nih terhadap pencucian uang dan pendanaan terorismenya sendiri. Nah, kira-kira dari tim APU PPT sendiri bagaimana sih untuk melakukan identifikasi dan analisis terhadap potensi-potensi yang ada gitu? Iya Mbak Ella. Jadi kalau kita bicara soal mitigasi risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme, langkah yang paling penting itu kita harus mengidentifikasi risikonya dulu. Di Wong Finance sendiri itu untuk identifikasi risiko kita menggunakan pendekatan risk based approach Mbak Ella. Jadi kita melakukan penilaian risiko terhadap profil konsumen, kemudian juga ke produk kita, dan juga jenis transaksi berdasarkan SRA. Nah SRA sendiri itu Sectoral Risk Assessment, di mana itu panduan-panduan terkait risiko yang dikeluarkan oleh OJK. Nah, untuk menentukan apakah risikonya itu rendah, sedang atau tinggi. Lalu untuk mitigasi lanjutannya kita bagi menjadi 2 tahap nih Mbak Ella. Di mana tahap pertama itu sebelum si calon konsumen ini menjadi konsumen kita. Kami melakukan screening untuk calon konsumen Mbak Ella, termasuk pengecekan apakah konsumen ini masuk ke dalam daftar negatif list. Selain itu juga kita melakukan untuk segmen-segmen tertentu seperti fleet. Itu juga kita lakukan pengecekan, termasuk pengecekan berita negatif. Nah, kemudian yang kedua, setelah menjadi konsumen. Jadi setelah tadi pengecekan pre-screening sebelum menjadi konsumen, kemudian setelah menjadi konsumen, kita melakukan pemantauan transaksi, terutama untuk konsumen-konsumen dengan risiko
tinggi seperti PEP. Nah, sebagai informasi Mbak Ella, Mas Bagus, PEP sendiri itu singkatan dari politically exposed person, di mana orang-orang yang terkenal secara politis. Contohnya kayak anggota DPR, kayak kemudian wali kota, menteri, atau pejabat-pejabat yang ada di BUMN gitu, PEP. Selain itu juga kami melakukan screening ketika ada update negatif list nih yang dikeluarkan oleh regulator ataupun dari grup. Nah, kalau dari hasil pemantauan transaksi tadi ada yang mencurigakan, kami melakukan eskalasi kepada atasan kami untuk sebelumnya dilaporkan sebagai laporan transaksi keuangan mencurigakan ke PPATK. Nah, hal yang sama juga berlaku untuk hasil screening. Ketika kita melakukan screening ternyata ada match antara daftar screening dengan calon konsumen atau konsumen kita juga akan melakukan laporan kepada PPATK. Nah, intinya APO PPT itu bukan hanya soal menyaring konsumen di awal, tapi juga kita mengawasi perilaku konsumen selama hubungan kita dan konsumen ini masih berjalan gitu. Dengan begitu potensi risiko dari APO PPT sendiri bisa lebih cepat terdeteksi dan dicegah sebelum berdampak kepada perusahaan, Mbak Ella. Oke, berarti ini kita ngeceknya dari awal ya. Dari awal ya. Bahkan tadi Berarti memang sedini mungkin ya dari Betul. awal sudah kita lakukan pengecekan political gitu ya. exposed person, anggota DPR itu ya, itu dilihat ya. Yang karena kita tahu lah ya, nggak usah dibahas lagi ya. Nah, tapi kalau tadi dijelaskan dari awal, pertengahan sampai akhir gitu ya. Tadi juga disampaikan kita mengecek itu bukan hanya konsumen, tapi juga produk yang kita tawarkan gitu ya. Kemudian ada mungkin behavior ya atau perilaku dalam si konsumen itu melakukan proses transaksi, yang mana tentunya kita menghindari tindakan-tindakan yang terkait dari pencucian uang atau pendanaan terorisme tadi. Nah, dari sini kan sebenarnya kita bisa melihat dampak keberadaan dari Mas Wajri, Mas Aldi dan juga tim ya yang dalam menangani terkait hal tersebut, dan juga pentingnya melihat reputasi dan keberlangsungan bisnis. Tapi sejauh mana sih keberadaan APU PPT ini kalau kita bicara dampak pada reputasi dan kelangsungan bisnis di perusahaan? Boleh nggak di-share lebih detail lagi atau lebih lanjut lagi terkait hal tersebut? Oke, Mas Bagus. Jadi terkait dampak ya, dampaknya bisa dibilang sangat besar, Mas Bagus. Sangat vital lah kalau kita tidak menerapkan program APO PPT dan P3SPM ini dengan baik. Dampak paling ringan itu pertama, perusahaan bisa mendapat teguran dari regulator. Kemudian setelah itu bisa berlanjut, kalau kita tidak menerapkan bisa ke sanksi denda. Kemudian bisa ke pembatasan kegiatan usaha. Hingga yang paling berat itu ada pembukuan kegiatan usaha, Mas Bagus. Jadi kita nggak boleh beroperasi lah istilahnya begitu ya. Selain itu kita lihat dari sisi reputasi nih, Mas Bagus. Ini juga sangat krusial ya, karena APO PPT itu bisa dibilang seperti guardiannya yang memastikan perusahaan tidak disalahgunakan untuk aktivitas ilegal. Karena begitu ada satu kasus saja yang lolos dari pemeriksaan APO PPT, apalagi terkait pencucian uang atau pendanaan terorisme, dampaknya bisa sangat besar dan bisa sangat merusak kepercayaan publik gitu, Mas Bagus. Bukan cuma kepercayaan publik, tapi investor, konsumen, bahkan mitra bisnis juga bisa langsung ragu untuk kerjasama dengan kita. Dan di era sekarang ini konsumen juga semakin kritis kan ya, nggak cuma iya aja gitu. Betul. Mereka cenderung memilih perusahaan yang punya tata kelola yang baik dan patuh terhadap regulasi. Jadi keberadaan APO PPT itu bisa dibilang bukan hanya sekedar kewajiban, tapi juga menjadi nilai tambah yang membuat perusahaan kita dapat lebih dipercaya oleh konsumen, oleh publik gitu. Dan lebih baik lagi kita bisa lebih tumbuh secara lebih sehat sih, Mas Bagus, di pasar, di market seperti itu. Jadi memang tanggung jawab yang besar ini pasti nggak lepas juga ya dari tantangan yang harus bisa diatasi juga, begitu ya Mas Fazri dan Mas Aldi ya. Lalu kira-kira apa sih tantangan terbesar yang dihadapi oleh tim APO PPT dalam kegiatan operasional sehari-harinya? Oke, tantangan ya. Kalau kita bicara tantangan itu, mungkin kita mau bagi ya. Yang pertama ada dua tantangan ya. Kita lihat dari sisi internal dan juga kita lihat dari sisi eksternal. Nah, yang pertama kita bicara internal dulu ya. Oke, dari internal itu ada beberapa hal. Pertama, kesadaran karyawan itu mungkin kesadaran yang tadi saya bilang awareness karyawan itu mungkin belum merata. Karena memang itu adalah kita masih tetap menggaungkan tadi kita bikin flyer, kita bikin sosialisasi supaya awareness karyawan itu tetap terjaga. Yang pasti
ada juga beberapa mungkin yang masih menganggap APU PPT itu cuman kerjaannya administrasi atau ya udah sekedar dia pemutus kewajiban dari regulasi harus ada APU PPT. Namun kita bisa bicara tadi mitigasi resiko dari cara kita jaga perusahaan dari potensi pencucian keuangan dan juga pendanaan terorisme. Terus kedua juga ada tantangan dalam menjaga keseimbangan antara target bisnis dan juga kepatuhan. Nah, di internal tuh di satu sisi perusahaan mungkin kita pastilah kita harus capai target untuk mengejar profit. Tapi juga di sisi lain kita juga harus wajib memastikan semua proses itu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, inilah perlu dikelola dengan baik. Lalu yang kedua adalah tadi tantangan dari sisi eksternal ya. Kalau sisi eksternal itu yang pertama kita bisa lihat di dinamika regulasi itu kita bisa mungkin katakan terus berkembang ya. Baik itu dari OJK maupun PPATK. Sebenarnya ini bukan hal yang negatif ya. Tapi memang tantangan itu kita harus imbangi dengan pengembangan sistem informasi kita yang lebih canggih atau yang lebih bisa dijalankan untuk mencapai proses yang lebih efektif dan efisien dan juga itu adalah tantangan tersendiri kita dalam proses implementasinya. Jadi intinya teman-teman APU PPT itu ya balik lagi bukan suatu departemen aja yang tadi karena kewajiban regulasi harus ada APU PPT, tapi kita juga butuh mindset nih dan juga kolaborasi dari seluruh fungsi di perusahaan. Karena kalau hanya kita aja APU PPT yang peduli penerapannya itu nggak bakalan berjalan dengan efektif. Ya, kurang lebihnya seperti itu sih kalau kita bicara tadi tantangan. Oke, berarti memang benar ya. Kalau tadi Mas Fajri bilang semuanya harus terlibat ya. Karena kalau kita lihat kan sebenarnya yang nyari sales ini bukan teman-teman APU PPT ya, tapi dari tim marketing dari ya. tim marketing kan. Marketing, kemudian Nanti dianalisa oleh tim APU PPT gitu kan, seperti tadi udah dijelaskan Mas Fajri dan Mas Aldi juga gitu kan, Iya. untuk mitigasi lebih awal kan. Betul banget. Jadi dari awal sampai dengan akhir tentunya sangat banyak harus kita pantau terkait hal tersebut gitu ya. Iya. Dan tantangan-tantangan tersebut ya memang menjadi tantangan buat kita semua ya teman-teman ya, yang kita tahu bahwa ya namanya perusahaan pembiayaan kan basisnya resiko gitu ya. Betul. Oke, nah kalau menurut dari teman-teman atau tim APU PPT sendiri nih, kenapa sih isu pencucian uang ataupun pendanaan terorisme ini sebenarnya masih dianggap jauh dari kehidupan sehari-hari ya? Karena tadi Mas Fajri juga sempat singgung, selalu digaungkan ya lewat flyering. Dan mungkin kalau kita sesekali visit ke cabang, mungkin ada yang memang sudah tahu, tapi ada juga yang belum tahu gitu ya. Boleh nggak di-share sebenarnya bagaimana cara selain dari flyering tadi supaya karyawan kita nih, karyawan Wong Finance bisa lebih aware terkait APU dan PPT tersebut? Iya Mas, bagus. Mungkin bagi sebagian orang APU PPT ini masih hal yang non common lah, yang nggak biasa mereka dengar gitu. Banyak karyawan yang menganggap isu pencucian uang ini jauh dari aktivitas mereka, jauh dari aktivitas sehari-hari mereka gitu. Apalagi kalau perusahaan nggak pernah mengalami kasus besar atau audit yang signifikan dari regulator ataupun dari internalnya sendiri. Tingkat awareness sendiri atau sense of urgency itu pasti cenderung lebih rendah dibanding yang udah common lah. Padahal dalam praktiknya hal-hal seperti itu bisa terjadi di sekitar kita, di kantor kita, di kita lah. Misalnya kayak pengajuan pembiayaan atas nama orang lain atau pembayaran angsuran yang nggak sesuai dengan profil konsumen atau ada perubahan pola transaksi pembayaran seperti itu. Nah, salah satu cara untuk meningkatkan awareness tadi yang udah mungkin Mas Fajri udah sampaikan melalui training yang kami lakukan secara rutin setiap tahun, dilengkapi juga dengan post testnya kan. Setiap mungkin Mbak Ella dan Mas Bagus setiap mengikuti training APU PPT itu setelahnya pasti ada post test dan post testnya kan ya, ujiannya gitu. Nah, dengan begitu harapannya dengan pendekatan seperti ini teman-teman kita yang ada di first line of defense kayak frontliner atau CMO, mereka bisa lebih peka gitu. Peka dalam mengenali indikasi atau red flags dari penerapan program APU PT dan P3 SPM. Gitu Mas Bagus.
Oke, berarti pencegahan resiko ini sebenarnya nggak sepenuhnya di APU PPT aja gitu ya Mas ya? Berarti ternyata secara spesifik ya dari frontliner, CMO, dan mungkin kita sendiri nih, mungkin kalau kita Betul, lebih betul. aware juga kita bisa gitu ngelakuin hal itu gitu ya Mas ya? Punya kewajiban secara nggak langsung ya. Betul, betul. Nah, lalu bagaimana sih kerjasama antara APU PPT dengan divisi-divisi lain terkait ya pencegahan uang dan pendanaan pendanaan terorisme ini? Oke, mungkin tadi ya kita hubungan dengan divisi atau fungsi lain ya. Ini pertanyaannya itu lanjutan dari tadi penjelasan saya kurang lebihnya ya. Jadi balik lagi APU PPT itu nggak bisa berdiri sendiri pastinya. Di Wong Finance ini keberhasilan penerapan APU PPT itu justru sangat bergantung pada kerjasama di lintas divisi. Iya. Kalau mengacu ke regulasi, mungkin tentang penerapan APU PPT, kerjasama tim APU PPT itu dengan divisi lain itu wajib dan harus terstruktur. Karena kalau kita bisa jabarkan, kira-kira bentuk kolaborasinya ya mungkin yang pertama. Kita tim APU PPT itu biasanya berkoordinasi dengan unit bisnis untuk penerapan proses CDD yang tadi saya sampaikan, EDD saat penerimaan calon konsumen. Lalu juga yang kedua adalah untuk proses operasional ya, untuk monitoring transaksi dan pelaporan transaksi mencurigakan itu ada kolaborasi dengan fungsi operation. Dan juga yang ketiga kita bersama compliance dan legal itu memastikan kebijakan internal itu udah sesuai belum dengan regulasi OJK maupun PPATK yang berlaku. Lalu berikutnya yang keempat dengan tim IT. Pastinya yang tadi mengenai sistem informasi manajemen ya. Tim APU PPT itu kerjasama terkait dengan pengembangan yang akan kita bawa sebagai proses yang lebih efektif dan efisien ya. Ya khususnya untuk proses screening, lalu juga monitoring transaksi dan juga pengolahan database terkait dengan konsumen-konsumen yang berisiko tinggi. Lalu berikutnya yang kelima itu tim APU PT juga bekerja sama dengan tim HC pastinya. Ya. Itu untuk proses yang tadi pelatihan, sosialisasi karyawan termasuk karyawan baru dan existing. Di mana karyawan baru kita ada onboarding dan existing ya tadi kita lakukan training setiap tahunnya untuk kepedulian terkait resiko pencucian uang itu tersampaikan oleh masing-masing karyawan. Lalu yang terakhir nih kita juga pasti berkolaborasi dengan tim audit internal untuk melakukan evaluasi terhadap efektivitas penerapan APU PPT, khususnya ya penerapan kebijakan-kebijakan yang sudah kita buat apakah sudah sesuai dengan regulasi yang berlaku. Jadi penerapan APU PPT itu bukan suatu tanggung jawab satu unit aja yang pasti, tapi memang tanggung jawab seluruh organisasi dengan koordinasi lintas divisi dan juga pengawasan manajemen seperti itu. Oke, berarti dari sini kita dijelaskan lagi ya bahwasanya kuncinya itu salah satunya adalah kolaborasi ya. Kolaborasi kerjasama dari masing-masing departemen ataupun masing-masing unit bisnis ya. Mas Wajid, Mas Aldi ya. Dan kalau tadi kita bahas terkait kerjasama internal, nah tentunya pasti kita juga harus kerjasama eksternal. Nah kan kalau kita organisasi itu kan memang ada yang hubungan dengan luar, ada yang dengan di dalamnya gitu ya. Nah boleh nggak kalau dijelaskan lebih lanjut nih, selain dengan pihak internal kita, kalau misalkan kerjasama dengan pihak-pihak luar atau regulator atau grup-grup itu seperti apa? Boleh dibantu jelaskan? Oke, berarti ini lanjutan lagi. Tadi internal, kita bicara eksternal sekarang ya. Itu pertanyaannya oke lah. Jadi terkait dengan kerjasama dengan eksternal, yaitu mungkin kita bicara regulator dan kita berhubungan sama grup karena kita dalam satu konglomerasi Maybank Group ya. Iya betul. Jadi kerjasama tim APU PPT ini dengan regulator dan grup perusahaan itu juga sangat penting, Mas Bagus, Mbak Ella. Karena berkaitan dengan proses pengawasan, pelaporan dan juga penyelarasan kebijakan. Mungkin yang pertama kita bicara regulator ya. Dengan regulator itu seperti OJK dan PPATK,
Tim APU PPT itu berkoordinasi dalam penyampaian laporan transaksi mencurigakan atau laporan secara berkala, memang suatu kewajiban kita. Lalu pemenuhan permintaan data yang disampaikan oleh regulator, hingga tindak lanjut hasil pemeriksaan atau audit yang dilakukan oleh regulator seperti apa. Selain itu, tim APU PPT juga mengikuti sosialisasi atau update yang dilakukan atau disampaikan oleh regulasi dan juga forum-forum koordinasi agar kebijakan perusahaan itu tetap sesuai dengan ketentuan yang terbaru pastinya. Lalu yang kedua nih, kita bicara dengan grup perusahaan. Kerjasama itu dilakukan untuk menyelaraskan standar penerapan APU PPT di seluruh entitas, termasuk kita bisa sharing resiko yang berlaku di masing-masing entitas seperti apa, mitigasinya, lalu penyusunan kebijakan grup, lalu pemantauan nasabah atau transaksi lintas entitas, serta konsolidasi pelaporan tentunya. Koordinasi ini menurut kami sangat penting untuk penerapan APU PPT di UOM khususnya. Karena kalau kita bisa jalankan dengan konsisten, maka resiko pencucian uang itu dapat dimitigasi. Balik lagi, kita mitigasi resiko itu bisa secara menyeluruh di seluruh tingkat grup ya. Ya. Jadi kerjasama eksternal itu kuncinya adalah transparansi pastinya dan juga komunikasi yang baik. Sehingga perusahaan itu selalu berusaha menjadi mitra yang kooperatif bagi regulator maupun grup, dan dengan upaya pencegahan pencucian uang dan juga pendanaan terorisme itu lebih efektif dan tidak berjalan dengan sendiri-sendiri. Seperti itu Mas, Mbak. Oke, Mas Fazri dan Mas Aldi, mungkin kan tadi sudah dijelaskan gitu ya terkait APU PPT, mitigasinya, terus kolaborasi dari mulai internal sampai dengan regulator dan grup ya. Lalu kira-kira apakah perusahaan pembiayaan sendiri itu memiliki konsekuensi jika tidak mengoptimalkan APU PPT atau bahkan tidak memiliki APU PPT seperti itu? Iya, Mbak Ella. Konsekuensi tentu pasti ada ya, Mbak. Ya. Banyak orang pikir tuh APU PPT cuma urusan compliance, dokumen, dan sebagainya. Padahal kalau perusahaan nggak serius bangun function APU PPT, dampaknya itu bisa langsung kena ke bisnis. Bayangin aja, perusahaan pembiayaan itu kan tiap hari menerima dan data konsumen ya, menerima data sales segala macam, data transaksi juga. Kalau APU PPT tidak dioptimalkan, perusahaan bisa menjadi jalur masuk uang ilegal tanpa kita sadari, Mbak. Masalahnya begitu ada kasus pencucian uang, yang kena bukan cuma pelakunya, tapi kita juga kena, perusahaan juga ikut terseret. Perusahaan gitu. jadi kena dampak juga gitu. Bahkan ya, regulator Mas, ya. sampai turun, audit diperketat dan segala macam. Bahkan investor dan bank pendanaan pun kayak mulai menjaga jarak lah kalau kita terlibat dengan kasus tersebut. Nah, yang sering terjadi juga perusahaan merasa kita aman-aman aja kok. Padahal justru itu yang bahaya. Alarmnya itu di situ, kalau kita merasa aman itu justru bahaya. Karena pencucian uang kan biasanya nggak kelihatan di awal ya Mas, Mbak. Iya. Mereka masuk lewat transaksi yang terlihat normal gitu. Makanya kami tim APU PPT itu penting bukan cuma untuk cari transaksi yang mencurigakan, tapi kami membangun sistem deteksi sejak awal. Mulai dari verifikasi nasabah, monitoring transaksi, sampai memastikan perusahaan itu sebenarnya siapa gitu di balik permohonan pembiayaan tersebut gitu. Dan di era sekarang, good governance itu kan jadi nilai tambah ya bagi semua lah, bagi publik segala macam. Perusahaan yang compliance-nya kuat biasanya lebih dipercaya oleh pasar, Mas. Lebih mudah untuk mendapat pendanaan dan lebih siap untuk berkembang dalam jangka panjangnya sih. Gitu sih, Mbak. Oke, berarti memang ya harus ada ya Betul, PT betul. dan dioptimalkan gitu ya. Iya. Nah, tadi udah dijelasin panjang lebar. Nah, kira-kira teman-teman Powers gimana nih? Udah banyak ilmu ya Mbak Ella yang sudah kita sharing. Betul, betul. Dari Mas Fajri, Mas Aldi. Nah, ada yang mau tanyain nggak kira-kira? Nah, kalau mau tanyain nanti bisa hubungi ya lewat email ke teman-teman APU PPT. Nah, mungkin kita lanjut balik ke pembahasan kita ya, karena memang ini sesuatu yang sangat krusial. Tadi juga sudah dijelaskan dari mitigasinya, sanksi-sanksi yang mungkin timbul gitu ya. Nah, tapi ini kan continue ya atau berkelanjutan harus kita pantau. Nah, kedepannya, nah, kira-kira nih apa sih tren atau mungkin perubahan dari regulasi yang mungkin saja akan berpengaruh ya terhadap perannya di teman-teman di APU PPT nih ya, terhadap perusahaan pembiayaan baik secara umum atau secara khusus di perusahaan kita. Oke. Mungkin kedepannya untuk peran kita ya tim APU PPT di perusahaan pembiayaan
itu justru akan semakin besar ya Mas. Pasti dengan tantangan yang ada seperti yang tadi kita sampaikan. Mungkin yang pertama balik lagi regulasi. Secara regulasi aturan APU PPT itu akan semakin ketat dan detail sehingga perusahaan itu dituntut lebih cepat untuk beradaptasi dan juga lebih disiplin dalam penerapannya pastinya. Lalu yang kedua dari sisi teknologi, ya, di mana regulator juga selalu mendorong untuk penggunaan sistem monitoring yang lebih canggih dan real time, di mana artinya kita tim APU PPT tidak lagi untuk mengandalkan pengecekan secara manual nih. Jadi kita udah punya sistem, udah terstruktur dengan rapi dan juga bisa lebih cepat dapat hasilnya. Jadi ke depan tim APU PPT tidak hanya berperan sebagai fungsi kepatuhan, tapi juga menjadi mitra bisnis strategis ya, yang membantu perusahaan tetap tumbuh secara sehat, aman dan juga berkelanjutan. Oke. Berarti memang bukan hanya dari sisi regulasi aja gitu ya Mas, ya, dari sisi teknologi juga memang sudah diperhatikan gitu ya. Oke, mungkin ini yang terakhir kali ya Mas Bagus ya. Kira-kira dari Mas Fazri atau dari Mas Aldi mungkin ada yang mau disampaikan nih pesan-pesannya untuk rekan-rekan Power semuanya. Oke. Mana ya? Oke, penutup ya. Sebagai penutup mungkin kami bisa sampaikan bahwa peran kita itu sebagai karyawan itu sangat penting ya Mas, dalam mendukung penerapan APU PPT dan P3SPM di perusahaan. Dimulai dari hal-hal sederhana ya, seperti mungkin bekerja sesuai dengan prosedur, atau kita meningkatkan kewaspadaan, dan juga tidak ragu untuk melaporkan hal-hal yang mencurigakan, seperti ya tadi transaksi mencurigakan terhadap konsumen disampaikan ke kita. Karena pada akhirnya lingkungan kerja yang aman dan terpercaya ini adalah suatu hal yang kita bangun bersama. Oke, ya benar ya. Sesuatu hal yang memang harus kita bangun bersama. Betul. Ya, dimana kita bekerja ya namanya karyawan ya. Betul. Kita harus mengupayakan bagaimana perusahaan kita juga sustain ya. Karena Betul, balik lagi tadi kalau disinggung ya Mbak Ella, Mas Fazli, Mas Aldi ya sorry. Nah, tadi kan sanksinya bisa sampai pencabutan izin usaha gitu ya. Bayangkan kalau kita semua berarti kan karyawan. Kalau ini nggak dipengaruhi atau nggak dioptimalkan ya dampaknya itu bukan ke satu orang tapi ke semuanya gitu ya. Oke, terima kasih ya Mas Fajri, Mas Aldi sudah sharing di episode kali ini ya. Dan ini di luar yang sudah kita bahas tadi ya. Tentunya kalau misalkan nanti teman-teman ada yang mau tanya bisa ya mengirimkan email atau menghubungi Mas Fajri, Mas Aldi ya. Bisa banget. Ya, siapa tahu nih Mbak Ella ada yang email Mas Fajri, Mas Aldi. Kalau saya mau gabung boleh nggak? Nah, karena kan banyak orang itu kalau tahu sesuatu yang baru gitu ya dan menarik pengen gabung gitu. Betul, ya pengen mendalami gitu kan siapa tahu nanti Mas Fajri butuh tambahan tim gitu ya. Nah, dan insight-insight tadi ya Mbak Ella, Mas Fajri, Mas Aldi hanya akan jadi informasi belaka kalau kita tidak menerapkan dengan optimal ya. Jadi tentunya harapannya teman-teman Powers dimanapun kalian berada bukan hanya mendengar podcast ini saja, tapi bisa diimplementasikan karena balik lagi tadi awareness-nya ini bukan hanya dari teman-teman APU PPT, tapi dari kita semua seluruh karyawan Warm Finance. Oke, nah mungkin kita akhiri di episode kali ini, Mas Fajri, Mas Aldi. Ya, sampai ketemu di episode selanjutnya, Powers. Agile Learning, never stop developing.